Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang prinsip akuntansi menghitung zakat. Saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Mas Daruya Indayani dan Reza Amalia, dan saya sendiri Muhammad Fahmi Idris. Prinsip akuntansi menghitung zakat, yaitu yang pertama prinsip tahunan atau annual haul, yang kedua prinsip independensi tahun keuangan, yang ketiga prinsip standar aset produktif atau potensi produktif, yang keempat prinsip standar mencapai nisab atau nilai surplus, yang kelima prinsip monetary, yang keenam prinsip penentuan nilai dengan harga pasar, yang ketujuh prinsip entitas, yang kedelapan prinsip laba bersih atau net income. Yang pertama ada prinsip tahunan, annual atau haul. Prinsip ini ditegaskan oleh pernyataan ahli fikih Islam seperti pernyataan Imam Syafi'i. Haul adalah merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat. Apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam. Yang ingin ditekankan di sini adalah naik turunnya nilai aset yang dimilikinya selama 1 tahun haul berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat. Yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa haul. Selain itu, prinsip ini juga memastikan barang yang mudah rusak atau busuk seperti makanan dan pendapatan yang tidak biasa atau kebetulan tidak menjadi aset wajib zakat. Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang muslim hanya wajib membayar zakat 1 kali dalam 1 haul atau 1 tahun. Yang kedua, prinsip independensi tahun keuangan atau independence periodicity concept. Dalam bahasan akuntansi, yang dimaksud dengan periodicity concept adalah bahwa konsep yang menggabungkan kegiatan ekonomi pada tiap periode akuntansi, dan kegiatan tersebut dapat dihitung untuk diukur dan dilaporkan. Setiap periode produktivitas aset pada 1 tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Karena itu kewajiban zakat tidak bisa diestimasi dan dipukul rata untuk besaran tiap tahunnya. Hal ini mengingat baik pengeluaran maupun masukan setiap orang pada setiap tahunnya diprediksi hampir pasti mengalami perubahan yang konstan, baik itu kecil maupun besar. Selanjutnya, yang ketiga adalah prinsip standar aset produktif atau potensi produktif. Dalam prinsip ini berdasarkan pada sumber zakat, yang mana harta atau aset tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Sebagai seorang muslim itu perlu untuk menjadikan aset yang dimiliki menjadi berkembang atau tidak hanya bersifat konsumtif. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menghilangkan hak dari fakir miskin. Terdapat beberapa bentuk aset produktif yang menjadi aset wajib zakat, yaitu uang tunai, yang kedua saham atau financial papers, yang ketiga persediaan barang dagangan yang mana diniatkan untuk dijual. Lalu yang keempat adalah aset tetap industri, yang mana output yang dihasilkan menjadi aset wajib zakat. Semisal seorang dalam perdagangannya ia mendapatkan sejumlah keuntungan, lalu dari keuntungan tersebut ia sisihkan dan ia belikan sebidang tanah tersebut masih menjadi aset tetap sehingga tidak langsung menjadi aset wajib zakat. Namun jika tanah tersebut dimanfaatkan sebagai contoh sebagai sewa tempat parkir, maka hasilnya akan menjadi aset wajib zakat. Lalu yang keempat adalah prinsip standar mencapai nisab. Pada prinsip ini, sistem akuntansi zakat memperhatikan kemampuan dari seorang muzaki. Seperti yang diketahui bahwa syarat
Sumber zakat adalah aset yang telah mencapai nisab. Hal ini bertujuan agar tidak membebani seorang muslim dan memberikan dorongan untuk meningkatkan nilai produktivitas. Lalu selanjutnya yaitu prinsip monetary. Pada prinsip ini, kekayaan yang dimiliki seorang muslim, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, atau kekayaan yang berada di lokasi yang berbeda, maka akan digabungkan dan dikurangi hutang yang dimiliki. Dengan hasil akhir atau sisa dari kekayaan tersebut perlu untuk wajib zakat dengan syarat-syarat sumber zakat yang telah ditentukan, yaitu salah satunya adalah mencapai nisab. Penggabungan aset tersebut sesuai dengan nilai pasar pada daerah tersebut. Jika sudah disesuaikan dengan nilai pasar dari daerah-daerah tersebut, maka selanjutnya adalah digabungkan dan dikurangi utang yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah prinsip penentuan nilai dengan harga pasar. Sistem akuntansi zakat menilai barang pada akhir masa haul berdasarkan pada prinsip nilai tukar yang berlaku di pasar pada saat itu. Dalam kajian akuntansi, harga pasar dapat berarti dua hal. Yang pertama yaitu replacement cost, yakni biaya pengganti, merupakan biaya sekarang yang digunakan untuk mengganti potensi pelayanan dari suatu aktiva. Dalam hal ini, penekanan ditempatkan pada pendapatan aktiva dengan kemampuan pelayanan di masa mendatang yang sama. Dan yang kedua ada net realizable value, yaitu nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang merupakan harga jual yang diharapkan dari perusahaan barang dikurangi dengan biaya yang diharapkan untuk pelengkap dan penyelesaiannya. Nilai ini merupakan jumlah batas atas dalam penerapan peraturan pasar atau biaya yang lebih rendah dalam penilaian persediaan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip entitas. Prinsip entitas dijabarkan dalam dua kajian, yaitu yang pertama, kajian akuntansi yang merupakan subjek unit ekonomi yang terpisah pada pengukuran keuangan untuk keperluan akuntansi, misalnya perseroan terbatas, firma, dan lain-lain. Yang kedua ada kajian hukum, yaitu perorangan, persekutuan, kerjasama, dan lain-lain yang diizinkan oleh hukum untuk memiliki kekayaan dan perjanjian dalam melakukan usaha. Kesatuan hukum yang bergabung dapat terjadi seperti pada konsolidasi bentuk pelaporan keuangan. Teori entitas ini merupakan suatu teori yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi, atau kelembagaan yang memiliki tanggung jawab atau hak dan kewajiban di depan hukum yang terpisah dari tanggung jawab pemiliknya dalam menjalankan setiap usahanya. Penerapan konsep ini memiliki arti bahwa setiap perusahaan, firma, atau kerjasama apapun bentuknya akan dihukumi sebagai mukallaf yang wajib zakat sebagaimana mukallaf perorangan. Dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam konsep fikih. Konsep fikih ini berkaitan dengan entitas dapat dilihat dari perspektif teori akad dalam Islam yang disebut akad syirkah dan teori iltizam, yakni hak dan kewajiban yang berkaitan dengan syahsiyah al-i'tibariyah, yaitu personal capability in legal form, atau menyamarkan perusahaan sebagai manusia dalam hak dan kewajiban.
Dan yang terakhir ada prinsip laba bersih yaitu net income. Dalam akuntansi, laba bersih merupakan pendapatan yang dikurangi dengan seluruh pengeluaran. Prinsip pendapatan bersih merupakan biaya produksi atau seluruh biaya pabrik yang tidak menjadi objek zakat seperti upah, overhead pabrik dan bahan baku, serta pajak, juga piutang yang pengembaliannya tidak diharapkan. Sedangkan piutang yang diharapkan kembaliannya dapat dimasukkan sebagai aktiva lancar, sehingga hal ini ada kaitannya dengan net income atau laba bersih. Konsep akuntansi zakat menetapkan bahwa yang menjadi aset wajib zakat adalah piutang bersih, di mana aktiva lancar tadi harus dikurangi dengan liabilities atau kewajiban lancar. Konsep akuntansi yang mapan saat ini juga dapat digunakan oleh pengusaha muslim dalam menentukan aset apa saja yang termasuk aktiva lancar maupun liabilities. Sistem akuntansi zakat sangat memperhatikan utang dan beban yang harus diambil dari pendapatan. Sedangkan piutang dapat diberlakukan sebaliknya, yaitu menambah nilai aset. Selain itu, kewajiban calon muzaki untuk mengurangi aset dengan utang atau menambah dengan piutang hanya berlaku untuk 1 kali haul saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.